Oke, sekarang kita ngapain ya? Jagongan aja, jagongan. Jagongan tuh sampai apa kemarin ya? Sampai apa data connectionnya? MySQL, MySQL. Oke, MySQL. Sebentar. Biasanya server MySQL lokal saya off ini. Harus manual ini. Oke. Oke ya, kita. Jadi biasanya kalau connect ke MySQL itu kan yang dibutuhkan, kita udah tahu ya nih DBMS-nya MySQL, produknya MySQL ya, koneksinya .NET sama ODBC. Oke, saya pakai si Workbench-nya dulu. Nah, ini dia. Connect. Jadi biasanya saya punya kalau di mesin data server itu yang isinya bisa jadi kadang-kala di mesin data server itu ada beberapa DBMS ya. Misalnya ini di DBMS-nya MySQL. Kadang-kala juga punya beberapa instansi MySQL di sini. Nah, itu biasanya selalu ada yang database sysadminnya. Sysadminnya itu biasanya pakai root nih. Jadi ini hak aksesnya sangat sedikit sekali. Jadi hanya orang-orang tertentu yang sudah layak untuk jadi rootnya lah yang biasanya dipercaya tuh biasanya gitu tuh. Oke. Karena dia harus mengelola banyak banyak database yang punyanya beberapa project misalnya gitu ya. Ini di sini ada dua database gitu ya. Nah, biasanya untuk setiap database itu biasanya ada setiap project nanti saya buatkan user baru biasanya. Kalau saya loh ya, misalnya ini get user ini berarti dia hanya bisa connect ke worknya saja gitu ya. Oke, pada kasus yang ini kita pakai data apa nih? Oh, belum ada. Mestinya sudah, nanti saya taruh di mana? Sudah ada di drive sih biasanya. Nanti saya taruh di deskripsi aja. Jagongan mesti udah disiapin, nah, kan? Download saja ini. Download kemana dia? Nah, downloadnya ke situ deh. Oke deh. Oke. Ini database-nya saya diekstrak dulu deh. Ya, supaya kelihatan. Oke, ini bentuknya query di dalamnya gitu ya. Kalau mau dilihat bla 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 gitulah ya. Oke lah. Ini yang mau kita masukkan ke sana. Nah, kalau kita masukkan ke sana kita makanya harus sysadmin. Administration, user preview, kok user preview, let's import, restore, ini pilih content self yang isinya SQL gitu kan, SQL file ini ya, open begitu, yang lainnya nggak usah dipedulikan. Ini pakai caranya orang bodoh aja, pindah ke sebelahnya, start import. Nah, itu yang paling gampang tuh begitu caranya. Ini sudah keluar finish dah jadi, oke. Tutup ya, kita udah bisa lihat di skema di sini refresh udah muncul dia 3 oke. Nah, ini Git user ini dia hanya di satu project hanya bisa mengakses si world. Maksudnya kebetulan projectnya hanya pakai satu database namanya world begitu ya. Oke lah kita buatkan lagi satu apa namanya satu user baru gitu misalnya eh, ini saya add account gitu ya. Ini ada user nih misalnya kita buat kios user gitu. Nah, untuk standarnya ya ini casing saya boleh deh. Ya, ini limit host matchingnya jadi dia bisa connect dari mana aja gitu kan. Passwordnya pakai yang gampang aja ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapi ini harusnya yang kuat loh ya, ini kan big banget nih, harusnya yang kuat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Ini bisa di-upload dulu, saya sudah punya kios user namanya gitu ya. Ini kalau saya connect mana kok di sini kok nggak keluar ya. Harus add connection ya. Ini add connection name-nya kios user gitu ya. DB lah, DB kios by user gitu. Misalnya gitu. Ini kan lokal kan ini.
localhost kan ini sama aja nih, localhost gitu itu tadi. Nah, username-nya yang kita pakai adalah kios user gitu. Oke. Iya, udah gitu aja. Nah, tes connection ya. Isi passwordnya tadi apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, save password info. Oke. Apa nih? Sukses. Oke. Nah, nih. Jadi kalau saya connect ke DBGS user, dia masih belum ada database-nya tuh. Oke. Karena saya belum set tuh. Dia mau kemana aja. Oke. Nah, di sini ini ada akun limitnya, biarin database administratif rule itu dikosongin ya kan, jangan ditambah-tambahin karena ini berlaku untuk di semua database nanti. Nah, ini yang khususan saya mau tambahkan dia skemanya khusus untuk si database kios gitu. Kasihnya hanya select aja deh. Nah, kan misalnya nanti kan kita bisa nyusun user yang ini untuk select doang, yang ini bisa insert, update, delete gitu ya. Nah, pada kasus ini kita mau pakai yang anu aja, yang select aja ya. Oke, dah. Dan ini udah diupload, sudah diupload. Sekarang ini tetap karena saya admin kan, ya kan nanti kalau mau butuh ngubah-ngubah kan jadi enak. Ini sekarang saya pakai si kios by user. Nah, yang kelihatan ini misalnya ditutup pun juga bisa nih. Dia hanya kelihatan kiosnya, tapi dia bisa select semuanya. Oke, misalnya ini select top semuanya. Passwordnya tadi 123 sampai 0. Oke. Ini adalah tanggal, ID gerai. Ini hanya kebiasaan aja ya. Jadi tidak harus begini, pakai bintang juga boleh. Cuman saya sukanya nyebut begini. Kadang-kala kita butuh nata posisinya si nganu, soalnya si siapa namanya, si kolom supaya di sisi apa web server atau di anunya itu kalau ngambil tuh relatif nggak usah ngurutin lagi. Oke. Nah, misalnya ini deh. Nah, limit dah, kasih limit sebenarnya 100 aja deh. Limit 100. Nah, gitu deh. Oke. Nah, misalnya pakai ini, dia hanya nampilin yang 100 biji lah. Oke, nah itu udah selesai. Jadi koneksi, maka kita akan bilang ke user bahwa ke klien bahwa nanti Anda connect harus pakai nama apa namanya, nama loginnya adalah kios user gitu. Maka di sini kita kan driver konektornya sudah, nanti kita mau pakai aplikasi usernya adalah Excel nih misalnya 64 bit atau pakai SQL Server 64 bit misalnya gitu ya, atau pakai Power Query gitu ya, ini aplikasinya gitu ya. Tapi kita sudah ngasih ke dia bahwa di sini nanti koneksi dengan user itu adalah kios user. Oke. Nah, passwordnya juga dikasih tahu lah gitu ya. Pada kasus ini kan tadi kan apa namanya 1 2 3 4 5 gitu kan ya. Nah, tapi itu juga bisa dirahasiakan. Oke, dirahasiakan juga bisa. Nanti kasih tahu sembunyi-sembunyi lewat media lain juga boleh gitu ya. Apalagi kalau pakai REST API kan nanti kan dia bikin token pertama doang itu udah. Kalau udah ya sudah kan. Sekarang misalnya di Excel ODBC gitu kan. ODBC itu berarti pakai VBA ya. Oke, pakai VBA. VBA-nya yang kemarin kita sudah punya di sini, yang ke SQL Server kita tinggal. Ini kan ODBC juga tuh. Kita copy lah ke sana ya. Oke, kita ganti deh MySQL. Oke, ingat ya, koneksi ODBC itu bisa pakai DSN, bisa DSN-less begitu. Oke. Nah, yang bagian sini kan, nah ini apa nih, ke sheet 4 ya, sheet 4 deh. Sheet 4, ini sheet 4. Nah, terus tadi nama kolomnya nanti deh, yang penting kita fokus ke sini. Ini dulu. Ini drivernya ODBC ya kan, kita cari dulu. Nah, di connection string. Nah, nggak hafal ya saya tuh. String MySQL gitu deh. Jadi kita cuma tinggal menyesuaikan sih nganunya aja. Ambil dulu salah satu ini deh. ODBC ini deh. Oke.
bunyinya begitu. Nah, my database username, nah, option 3 gitu ya. Masalah option itu bisa dilihat di sananya. Ya option 3 itu udah cukup lah. Standar ya. Maksudnya standar gitulah. Cereng. Nah, ini gitu ya. Aduh, kok ada itunya. Dah, selesai. Ini hanya ada satu begitu. Sekarang kita akan sesuaikan ini si drivernya, ya kan? Pakai yang punyanya kita. Yang kita punya di sini biasanya DBC-nya ada nih. Nah, misal saya punya sistem DNS apa? Oh, cuman kalau daerah doang ya. Drivernya aja deh. Drivernya kita pakai yang ini nih. Nah, ini nih. Gimana nih caranya? Oh, DBC 9.0 Unicode driver. Tulis 90 Unicode driver. 9.0 Unicode-nya ini tadi di sana hanya yang depan toh. Rada case sensitif ya, Unicode. Nah, ini case sensitif nih. Oke, servernya ya localhost, database-nya apa tadi namanya ya? Kios. Oke, mana? Oh, ini tutup dulu aja. Tutup dulu. Gitu. Ini namanya kios. Nah, username-nya tadi di sana adalah kios user. Passwordnya adalah 1234567 45678 Nah, jeleknya kalau pakai script kan begini. Nah, kan kelihatan gitu kan. Nah, ini kalau DNS less ini begini nih, oke. DSN less. Nah, gitu gitu, oke. Nah, ini tinggal kita copy ke sana. Bagian ini kita kopikan ke sana. Mana ini kan? Nah, bagiannya ini nih. Bla 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 sampai belakang sini pasti ding gitu. Nah, seleknya tadi kita udah buatkan nih kalimatnya. Harus pasang deh di sini gitu ya. Kalau untuk kenapa bikin ini lihat yang video sebelumnya lah ya. Nah, terus tiran dah tuh jadi itu nanti dia akan keluar di sini tuh. Nah, kan keluar tuh nggak ada headernya. Ntar headernya kita bikin ya. Oke, headernya di copy dari sini saja. Oke, Ctrl V. Text to column-nya di delimitednya pakai koma, tab finish gitu aja dah. Nah, kan udah jadi tuh kan. Oke, gitu ya. Jadi kalau pakai VBA, pakai VBA udah selesai gitu caranya di save. Pakai Power Query. Oh iya, kalau pakai DSN gimana? Pakai DSN ya berarti kita harus bikin DSN-nya dulu ya. Kalau bikin DSN ini karena kita pakai apa namanya tadi 64 bit kan aplikasinya. Nah, berarti kita harus bikin DSN-nya yang 64 bit. Ini ada yang 32 bit. Misalnya ini 64 bit lah. Oke. Kalau 32 bit ya nanti tinggal nulis di sini ya. Apa itu namanya UTBC 32 bit. Nah, ini kan ada 32 bit nanti tinggal di open gitu ya. Ya, kayak gitu harusnya udah tahu lah. Nah, ini kita bikin di sistem. Jadi ini setiap klien harus bikin artinya ya. Gitu. Enaknya kalau pakai web server kan itu hanya di web server kita ngurusnya sekali doang. Ini pakai ini finish pilih ya kan tadi kan Unicode kan ya. Ya, kalau saya add ini saya pakai Unicode kan tadi. Data source name-nya misalnya apa nih? MySQL x64 DB kios pakai user. Nah, gitu kan. Nah, ini localhost lah. Misal ini di sini disebutkan IP address-nya. Usernya apa? Tadi apa? Kios user. Gitu deh. Passwordnya 123456789 gitu. Database-nya dites dulu. Oke, sukses. Tinggal kita pilih mau yang mana. Misalnya kios deh. Kios. Nah, detailnya di sini biasanya. Kalau saya makanya Allo Big Result karena sekarang biasanya datanya banyak. Ini enable down prompt. Nah, kalau misalnya kita sering bermain dengan beberapa baris query sekaligus kita bisa allo, tapi sebaiknya jangan gitu ya. Dah, ini aja deh ya. Kita oke, tes dulu.
Oke. Nah, ini udah jadi, gitu aja deh settingnya. Ini kita sudah punya. Oke, terus di oke deh. Nah, jadi itu namanya bikin DSN. Kalau di sini kita pakai DSN, bunyinya apa pakai DSN? DSN. Nggak ada ya di sini ya yang langsung pakai DSN ya. Kayaknya langsung langsung disebutkan DSN-nya kayaknya. Connect using DSN. Apa itu? Ada ya di sana ya? Atau di bawah kali? Nggak ada ya? Masa nggak ada, mestinya ada lah. Unicode specifying using SSL. Mana nih pakai DSN nih? Nah, biasanya kalau pakai DSN itu langsung sebutkan DSN-nya gitu. Nah, saya udah lama nggak pernah scripting ya, jadinya malah lupa semuanya. Perasaannya langsung deh, perasaan deh. Biar DSN connection. Aduh. Coba ya kita lihat ya kalau pakai DSN ya. DSN-nya langsung disebut DSN-nya. Oke, kita tes. Jadi ini langsung kita sebut data source-nya gitu kali biasanya ya. Data source ini kita sebut tadi apa namanya DSN-nya lupa. Configure, copy dulu. Oke, ini nggak usah, ini nggak usah. Dah, itu deh. Ini optionnya juga nggak usah, juga bisa kayaknya. Oke, kita coba saja di sini. Jadi kalau nggak bisa ya wis. Oke, skip. Nah, itu bisa tuh, kan? Oke, buang dulu. Tes, dia mau atau enggak. Oke, langsung sebutkan DSN-nya, data source-nya begitu, dan dia di run, kemudian ini hasilnya. Oke, cocok. Nah, gitu itu DNS begitu. Nah, selesai pakai DNS. Nah, sama aja begitu. Power query, kalau power query pakai data, get data, terus from database MySQL. Ini ada yang pakai cara ODBC ya, tapi biasanya pakai .NET-nya ini malah lebih enak daripada harus pakai ODBC-nya. Ini servernya localhost, gitu. Database-nya tadi kios, gitu kan. Terus include hierarkinya di oke, nanti dia akan nanyakan, nah connect-nya pakai apa gitu kan, pakai kios user, di sini localhost ya kan, passwordnya 123456789. Jadi Power Query akan menyimpan dengan caranya sendiri. Oke, gitu ya. Ini keluar nih kiosnya semuanya gitu ya, transform data juga bisa nih. Nah, jadi ini ganti misalnya rename ini MySQL DB kios gitu. Oke, ini sudah nih ada daftar tabelnya semua di sana, kita bisa ekstrakan dia, kita ekstrak begitu ya. Ingat ya, ini kita apa namanya, misalnya ngambil satu lah ya, reference ke sana, ini Q apa nih, transaksi misalnya ini ya. Nah, ini QTRX penjualan. Nah, gitu ya kan? Nih, kita punya native query-nya di sana. Oke. Gitu. Sekarang kalau saya mau only create connection. Saya mau pakai DSN. Tuh, pakai DSN tuh pakai other source ODBC gitu. DSN-nya saya pilih tadi, mana tadi? Nah, ini dia. Oke, ada advanced user-nya di sana, nggak ada pilihan apa-apa. Oke, connect, dia nanya lagi, saya harus ngisi lagi kan? Karena ini connection-nya beda nih. Ini juga disimpan sendiri oleh si namanya, ini dah connect oleh si Power Query. Nah, di sini kan saya harus milih kios.
form gitu. Oke, ini saya kasih nama MySQL DB kios UDBC. Oke, nah DSN sama-sama UDBC soalnya tadi. Ini kan, oh yang sini .NET DSN UDBC ya, DSN UDBC. Nah gitu ya, sama kan gitu kan, kita akan reference misalnya ini adalah QTRX sales UDBC gitu ya, salah buka ke sana. Nah itu dapat motif query-nya. Oke, nah oke ya, beres ya. Jadi sama kan, sama lah. Kalau beda-bedanya ntar kadang kalau di PC dia nggak bisa insert gitu aja. Oke, karena di nganunya nggak ada. Di kalau di .NET-nya kan dia punya SQL Server. Wah, SQL Server pakai SQL Server nih. SQL Server harus pakai MSDA ya. Nah, pakai DSN aja ya SQL Servernya ya. Koneknya kemana koneknya? Koneknya ke yang dua-dua aja kali ya. Dua-duanya on nggak nih? Ini hanya untuk mainan ya. On kok ya, sudah. Nah, oke deh. Di sini server objeknya, linked servernya, saya lihat dulu ya. Di sini dia punya MSDA-nya ada kan? Ada MSDA-nya, oke. Ini ada MSDA-nya, saya bisa bikin linked server misalnya. Saya tulis sini MySQL ya. Kita ini harus milih for UDBC ini ya. Kita produk name-nya misalnya kita kasih nama ini adalah MySQL kan X64 UDBC gitu ya. Misalnya begitu. Data source-nya kita pakai tadi aja. Pakai si siapa nih namanya? Si DSN aja. Nah, biar gampang maksudnya. Kalau nggak pakai DSN kita harus nulis di sini semua stringnya tadi kan. Gitu ya. Dah nih. Nah, terus security-nya di sini be made without using security context, berarti kita akan ikutin si nganu itu ya kan, si siapa namanya di sana DSN-nya gitu ya. Nah, sekarang remote login-nya saya paksain dia selalu pakai kios user gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Jadi ini hanya bisa read selector gitu ya. Oke. Nah, kan ini nggak usah yang login-loginnya yang lain nggak usah. Server option itu biasanya RPC ya, ini RPC-nya bisa di on off deh, nggak apa-apa deh. Kalau nanti mau iseng-iseng lah ya. Oke, gini saja terus di oke. Nah, gitu ya. Ini kan kita sudah punya ini di sini nih. Kita punya katalognya, kita punya database-nya, kita bisa ngelihat di sana script select gitu. Nanti kalau dia nggak mau ya sudah. Nah, ini biasanya gini nih, nggak masalah gitu. Tenang saja, kita langsung ambilkan dari sana. Oke. Nah, from-nya ini nih. From-nya ini nih kita harus ngambil dari MySQL. Ingat ya, di MySQL itu nggak ada skema, maka ini harus ada titik, skemanya dikosongin gitu ya. Ini nama tabelnya, TRX penjualan gitu ya. Sekut deh. Aduh, mana nih? Itu objek. Halo? Walah, master. Oh ya, master nggak apa-apa sih. Di master sebenarnya nggak apa-apa sih itu. Koma, tanggal ID. Doesn't have permission on that object. Wah, kok doesn't have permission? Wah, berat ini. Ganti. Wah, yes, Jan. Ini deh. Nggak usah pakai connection. Yes. Nah, tuh harus tutup dulu. Security. Oke. Apa nih? Cannot initial MSD SQL. Benar kan ya? Propertinya
for ODBC driver, iya bener kok, itu udah gitu kok. Server not be met, nah gitu. Apa tuh, mau ya, oke. Cantis. Oh no pasti ini adalah MySQL titik begitu ya. Nggak perlu valid object name. Oh kios, salah, Masya Allah, kiosnya belum masuk database-nya. Nah itu kan keluar tuh, nggak masuk ini tadi sebenarnya. Oke, gini mana tadi propertinya? Ini ditutup dulu, nanti nggak mau dia. Oke, ditutup dulu. Namanya di sini kita paksa dia supaya pakai get user. Kok get user? Kios user. Misal passwordnya tuh ada 4567890. Paksa aja. Gitu. Oke. Nah, ini misalnya security-nya ini tadi. Oh, pasti lagi. Nah, pasti lagi. Ini from-nya, database kiosnya nggak ada. Di sini harus manggil servernya MySQL. Oke. Gitu deh. Oke. Say, see you.